Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi mata kuliah Tauhid tentang eksistensi takdir oleh kelompok 12. 1. Revika Sita Eryana. 2. Mauludvi Aziz. 3. Nurina Dwi Rahma. 1. Pengertian takdir. Takdir menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik aspek struktural maupun aspek fungsionalnya, untuk undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang dikaitkan di dalamnya antara sebab dan akibat, sehingga seluruh ciptaan ini mampu atau dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian melahirkan kualitas-kualitas atau kejadian-kejadian tertentu. 2. Qadha dan qadar. Qadha secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah SWT, Sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Hubungan qadha dan qadar. Qadha dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qadha adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qadha dan qadar ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kenikmatan, kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. 4. Ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar. 1. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang telah dilakukannya. 6. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 5. Fungsi iman kepada qadha dan qadar. 1. Membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. 2. Sadar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. 3. Tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. 4. Sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. 5. Meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Perbedaan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya. Jika Allah mengizinkan, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. 7. Contoh takdir mubram dan takdir mu'alaq. Contoh takdir mubram: 1. Datangnya hari kiamat. 2. Jenis kelamin bayi yang baru lahir. 3. Kematian seseorang. 4. Jodoh. 5. Usia seseorang. Contoh takdir mu'alaq: 1. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh.